Membiasakan mengonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Jadi Islam itu sangat menjaga sangat menjaga kita semuanya ya, termasuk dalam makanan, sangat dijaga di dalam Islam ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Nah, di sini Islam itu menyuruh kita supaya makan makanan yang baik yang sudah disediakan oleh Allah ya. Semua yang diciptakan Allah di bumi ini ya, semuanya itu ditujukan kepada manusia. Nah, jangan sampai manusia memakan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang sudah dihalalkan. Ya, jadi sudah jelas ya, yang halal mana, yang haram mana. Yang halal itu tentu lebih banyak. Karena pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu ditujukan kepada manusia. Jadi lebih mudah mencari makanan yang halal dibandingkan dengan yang haram. Yang haram hanya sedikit saja. Gitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Nah, ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita termasuk orang yang beriman, maka kita harus makan makanan yang baik yang telah diberikan kepada kita dan harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Begitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 173, Allah berfirman, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Nah, kalau di ayat sebelumnya Allah ini memerintahkan kita untuk makan makanan yang baik yang sudah diberikan Allah. Nah, di ayat yang ini Allah itu hanya mengharamkan 4 saja. Yang haram apa? Bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan apa? Tanpa menyebut nama Allah. Itu saja, hanya 4 itu saja. Jadi semuanya ini boleh dimakan. Tapi kata Allah apa? Kalau misalnya terpaksa hanya itu yang ada makanan di depannya, misalnya hanya ada daging babi di depannya, nggak ada yang lain, yang kalau dia nggak makan maka dia bisa meninggal misalnya, maka boleh memakan sedikit ya. Karena apa? Karena terpaksa, bukan karena mau makan, mau nyobain gitu, bukan. Tapi karena apa? Karena terpaksa. Kalau nggak makan makanan yang itu, maka dia meninggal. Nah, itu baru boleh. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kemudian bagaimana cara menyembelih binatang? Nah, kita masuk ke pembahasan binatang itu kan harus disembelih, kecuali hewan laut ya. Kalau hewan yang hidup di air nggak perlu disembelih, nggak apa-apa. Tapi kalau hewan darat maka harus disembelih. Makanya Islam mengajarkan tata cara atau bagaimana cara menyembelih binatang supaya apa? Supaya hewan itu menjadi halal untuk dimakan. Di dalam Islam, menyembelih binatang itu sangat dianjurkan
untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum menyembelih dan saat menyembelih itu tidak boleh menyakiti binatang. Ya, jadi karena hewan itu juga makhluk hidup, jadi kita harus memperlakukan hewan itu juga harus dengan baik. Ya. Kalau mau disembelih jangan disakiti. Ya, jangan disakiti. Misalnya waktu Idul Adha, ya, banyak kambing, banyak sapi itu ya. Kalau mau disembelih itu jangan dilihatin ke temennya. Tutup matanya atau dipalingkan wajahnya. Biar apa? Biar nggak melihat temennya sedang disembelih. Tuh, itu termasuk akhlak ya. Akhlak kita terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan ketika proses menyembelih itu juga nggak boleh menyakiti. Loh, gimana caranya? Caranya harus dengan pakai pisau yang sangat tajam. Supaya apa? Supaya langsung saat itu juga ya terputus ininya, urat tenggorokannya. Jadi nggak lama-lama sakitnya. Begitu ya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ya'la, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ini maksudnya hewan ya. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Proses penyembelihan dalam agama Islam itu bukan sekedar menghilangkan nyawa, ya. Tidak hanya hewannya mati terus udah, tidak seperti itu. Tapi ada syaratnya, ya. Kenapa begitu? Ya, untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tadi itu, ya. Dan supaya hewan tadi itu menjadi halal untuk bisa dikonsumsi. Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan aturan, memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Mulai ada rukunnya, ya. Rukun itu berarti apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Hal-hal yang harus dipenuhi. Kalau mau menyembelih hewan ada rukunnya, ada syaratnya, ya, yang harus dipenuhi. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu berarti kalau dilakukan berarti mendapatkan pahala. Dan hal lain yang masih berkaitan dengan proses penyembelihan hewan tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa saja rukun menyembelih hewan? Rukun berarti sesuatu yang harus ada, ya. Kalau mau menyembelih hewan, apa yang harus ada? Yang pertama, orang yang akan menyembelih, ya, harus ada orangnya yang akan menyembelih. Kemudian harus ada hewannya. Hewan yang akan disembelih apa? Kambing misalnya, ya. Dan yang ketiga harus ada alatnya. Alatnya apa? Pisau, ya. Pisau atau golok misalnya yang sangat tajam, harus tajam ya. Harus ditajemin dulu alatnya supaya tidak menyakiti. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Syarat untuk orang yang mau menyembelih. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Karena dagingnya mau kita makan, ya kan? Kemudian, orang itu harus berakal sehat. Maksudnya apa? Tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. Ya, dia harus dengan sadar, berakal sehat, dia akan melakukan penyembelihan hewan. Kemudian yang ketiga, dia sudah harus mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Ya, tuh syarat orang yang boleh menyembelih hewan. Kemudian, nah sekarang syarat hewan yang akan disembelih. Apa syaratnya hewan yang akan disembelih? Yang pertama, hewan itu haruslah hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Ya, harus hewan yang halal. Kemudian hewan tersebut harus dalam keadaan hidup dan sehat. Jadi bukan bangkai.
ya. Misalnya nih, ya, ada ayamnya ketabrak, dia sudah mati sebenarnya nih, ayamnya ini udah mati. Kemudian disembelih, itu tidak sah. Karena apa? Karena ayamnya tadi sudah mati ketika ketabrak. Ya, jadi dia matinya karena ketabrak, bukan karena disembelih. Maka ayam tadi menjadi haram untuk dimakan. Karena apa? Karena ayamnya sudah menjadi bangkai. Gitu ya. Jadi syaratnya hewannya harus, yang pertama harus halal, dan yang kedua hewannya harus masih hidup dan sehat. Kemudian syarat untuk alatnya apa? Alatnya juga harus memenuhi syarat. Yang pertama harus tajam, ya. Alat tersebut harus tajam. Kemudian yang kedua, alat itu terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Yang penting harus tajam, ya. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi taring, ya. Jadi tidak terbuat dari bahan-bahan kuku, ya. Jadi kalau misalnya binatang itu mati karena digigit binatang lain, maka itu juga nggak boleh, ya. Karena apa? Karena jadi bangkai, ya. Kemudian sunnah. Nah, sunnah yang ketika dilakukan dalam proses menyembelih hewan itu, kalau dilakukan akan mendapatkan pahala. Ya, meskipun tidak wajib, tapi kalau dilakukan, maka perbuatan ini akan mendapatkan pahala. Apa sunnahnya? Yang pertama, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Nah, jadi hewannya dimiringkan, ya, dimiringkan, yang bagian kiri ada di tanah, ya. Kemudian menghadap kiblat, hewannya tadi dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian membaca bismillah disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, baru disembelih. Itu. Kemudian dipercepat prosesnya. Ya, dipercepat dengan prosesnya. Makanya harus dengan alat yang sangat tajam. Supaya apa? Supaya hewannya tadi mati dengan cepat. Supaya nggak lama-lama tersiksa. Tuh, kemudian sebelum disembelih, perlakukan hewan dengan baik dan tidak boleh kasar sama hewan, ya. Jadi kalau mau menyembelih hewan, hewannya nggak boleh ditendang-tendang dulu, nggak boleh ditarik-tarik dulu, ya. Perlakukan hewan dengan baik, tidak boleh kasar. Nah, yang mana yang disembelih? Organ tubuh hewan yang akan disembelih, bagian mana disembelih, ya. Prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih, itu sudah pasti yang disembelih itu bagian lehernya, atau saluran pernafasannya, atau pada saluran makanan, serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Jadi kalau mau menyembelih itu yang disembelih lehernya, ya, bagian leher. Dicari saluran pernafasannya di mana, saluran makanannya di mana. Jadi nggak boleh tangannya dulu yang dipotong, nggak ada tangan, ya. Nggak boleh misalnya kambing itu kakinya dulu yang dipotong, itu namanya bukan disembelih, ya. Itu namanya menyakiti, ya. Kalau menyembelih berarti harus yang disembelih lehernya. Harus dipastikan sampai saluran pernafasan, saluran makanan, serta urat nadinya terputus. Itu baru namanya disembelih secara benar. Untuk binatang liar atau binatang yang terjatuh di lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh yang bisa dijangkau dari hewan tersebut, sehingga membuat hewan tersebut mati, tentu dengan menyebut nama Allah, membaca bismillah dulu, ya. Nah, kemudian kalau tadi sunnah yang kalau dilakukan mendapat pahala, ada hal-hal yang dimakruhkan. Dimakruhkan itu maksudnya apa? Hal-hal yang dibenci. Jadi nggak dosa, tapi dibenci. Sebaiknya dihindari. Apa itu?
menyembelih hewan sampai terputus lehernya, sampai lepas kepalanya. Itu sebaiknya jangan dilakukan, ya. Kemudian menyembelih hewan dengan pisau yang tidak tajam. Nah, itu juga dihindari, ya. Kemudian, kalau menyembelih hewan dengan alat modern bagaimana? Ya, tadi kan kita menyebutkan dengan alat tradisional, ya, dengan pisau. Nah, kalau disembelih dengan alat modern gimana? Misalnya ada peternakan ayam yang jumlah ayamnya ini ribuan. Ya, dia peternakan besar, tiap hari menyembelih ayam dengan jumlah ribuan ekor. Kalau disembelih satu-satu nggak mungkin, ya, bakalan capek. Nah, makanya dia punya alat modern. Gimana caranya? Ya, gimana caranya dengan menggunakan mesin-mesin canggih ini? Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Hari ini cukup sampai di sini dulu pembahasan kita.